Salat. Salat ataupun sholat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan khusus. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kedudukan salat di dalam Islam. Dalam Islam, salat memiliki kedudukan istimewa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Salat adalah tiang agama dan agama bisa ditegakkan karenanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Islam adalah puncak segala sesuatu dan salat adalah tiangnya. Ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah. Salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban itu disampaikan kepada Rasulullah SAW pada saat malam Isra Mi'raj tanpa perantara. Anas radhiyallahu an bercerita, salat diwajibkan kepada Nabi SAW pada saat beliau diangkat pada malam Isra, yaitu sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali. Lalu dipanggillah Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, sungguh perkataanku tidak bisa diganti-ganti. Dengan 5 ini kamu mendapatkan 50. Salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab dari diri seorang manusia. Abdullah bin Ka'ab bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesuatu yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umat beliau pada saat beliau akan meninggal dunia. Beliau bersabda pada saat akan menghembuskan nafas beliau yang terakhir, yang artinya salat, dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian semua. Salat adalah hal terakhir yang akan hilang dari agama. Jika salat tiada, maka agama pun sirna. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tali jati diri Islam akan sirna sedikit demi sedikit. Setiap kali satu tali hilang, maka manusia akan bergantung kepada tali selanjutnya. Tali pertama yang akan hilang adalah hukum, dan tali yang terakhir adalah salat. Jika kita menelaah ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwa salat seringkali disandingkan dengan zikir. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Al-Ankabut 29:45. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Al-A'la 87:14-15. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Toha 20:14. Terkadang salat juga disandingkan dengan zakat. Yang artinya dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Al-Baqarah 2:110. Atau dengan kesabaran. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Al-Baqarah 2:45. Terkadang juga dengan ibadah haji. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Al-Kautsar 108:2. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah.
Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepada aku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Al-An'am 6, 162-163. Terkadang juga pembahasan salat didahului dengan pembahasan amal baik dan diakhiri dengan amal baik pula, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'arij dan di awal surat Al-Mu'minun, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi atau yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Mu'minun 23, 1 sampai dengan 11. Salah satu bentuk kepedulian ajaran Islam terhadap salat adalah perintah untuk melaksanakannya di dalam perjalanan atau saat sedang berada di rumah, baik dalam keadaan aman maupun di dalam peperangan atau ketakutan. Allah berfirman yang artinya, peliharalah semua salat dan salat wusta atau asar, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah atau salatlah, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah 2, 238 sampai dengan 239. Allah juga berfirman untuk menjelaskan tata cara sholat pada saat perjalanan, kondisi perang, atau di dalam keadaan yang aman. Dan yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lemah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisa 4, 101 sampai dengan 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang menganggap remeh salat dan mengancam orang yang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Maryam 19:5-9. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Al-Ma'un 107:4 sampai dengan 5. Hal itu karena salat adalah persoalan agung yang memerlukan adanya hidayah khusus, maka
Ibrahim alaihissalam memohon kepada Tuhan agar menjadikan dirinya dan keluarganya untuk senantiasa melaksanakan salat, yang artinya, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Ibrahim 14:40. B. Hukum meninggalkan salat. Meninggalkan salat karena mengingkari dan tidak mengakui kewajibannya adalah kafir dan dianggap murtad dari Islam. Inilah pendapat yang disepakati oleh kaum muslimin. Adapun orang yang meninggalkan salat karena malas atau karena sibuk dengan suatu yang tidak perlu menurut syariat tetapi masih mengimani salat sebagai sebuah kewajiban, maka terdapat banyak sekali hadis yang mengatakan bahwa orang tersebut telah kafir dan harus dibunuh. Adapun hadis yang menjelaskan kekufuran orang itu adalah sebagai berikut. 1. Jabir bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yang membatasi antara seorang lelaki dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. 2. Buraidah bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perjanjian di antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia kafir. 3. Abdullah bin Amru bin As bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah SAW membicarakan masalah salat dan beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang menjaga salat maka ia akan menjadi cahaya, petunjuk dan keselamatan baginya di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak akan menjadi cahaya, petunjuk dan keselamatan baginya. Di hari kiamat nanti ia akan dikelompokkan bersama Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Penjelasan bahwa orang yang meninggalkan salat akan dikelompokkan bersama petinggi-petinggi orang kafir menunjukkan bahwa ia kafir juga. Ibnu Qayyim berkata, ada banyak alasan mengapa orang meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya, kerajaannya, kekuasaannya, atau karena bisnisnya. Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya akan dikelompokkan bersama Korun. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya akan dikelompokkan bersama Korun. Orang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan kerajaannya akan dikelompokkan bersama Fir'aun. Orang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan kekuasaan dan instansinya akan dikelompokkan bersama Haman. Dan orang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan bisnisnya akan dikelompokkan bersama Ubay bin Khalaf. 4. Abdullah bin Syakik al-Uqaili berkata, para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang menjadi kafir jika meninggalkannya kecuali salat. 5. Ishaq mengatakan Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang meninggalkan salat adalah kafir. Para ulama sejak masa Nabi SAW juga berkata bahwa orang yang meninggalkan salat karena sengaja tanpa ada sebab hingga waktu salat tiada maka ia kafir. 6. Ibnu Hazam berkata, Abu Hurairah dan para sahabat lainnya bercerita bahwa orang yang meninggalkan satu salat secara sengaja hingga waktunya tiada, maka orang itu kafir dan murtad. Tidak ada satupun dari sahabat yang menentang pendapat ini. Pendapat ini dijelaskan oleh Munziri di dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Ibnu Hazam melanjutkan, para sahabat dan orang-orang sesudahnya sepakat bahwa orang yang meninggal salat dengan sengaja hingga waktu salat tiada adalah kafir. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'az bin Jabal, Jabir
bin Abdullah dan Abu Darda. Di luar para sahabat ada Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, Abdullah bin Mubarak, Nukai, Hakam bin Utaibah, Abu Ayyub As-Saktiani, Abu Dawud At-Tayalisi, Abu Bakar bin Abu Saibah, Zuhair bin Harb, dan masih banyak lagi. Semoga Allah mengasihi mereka semua. Adapun hadis-hadis yang memerintahkan agar mereka orang-orang yang meninggalkan salat dibunuh adalah sebagai berikut. 1. Ibnu Abbas radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya tali temali Islam dan dasar-dasar agama ada 3. Di atas dasar inilah agama dibangun. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara 3 ini, maka ia telah kafir dan bisa dibunuh. 1. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. 2. Salat wajib. Dan 3. Puasa Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 hal tersebut, demi Allah ia adalah kafir. Amal wajib dan sunnah dari dia tidak akan diterima, dan darah serta hartanya adalah halal. 2. Ibnu Umar radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, melaksanakan sholat dan membayar zakat. Jika mereka telah melaksanakan hal-hal tersebut, maka darah dan harta mereka menjadi aman dan terjaga, kecuali dengan alasan yang benar menurut Islam. Dan perhitungan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ummu Salamah bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah dipilih untuk kalian para pemimpin, mereka tahu tetapi mereka ingkar. Barang siapa yang tidak suka kepada mereka, maka ia telah terbebas atau selamat. Barang siapa yang ingkar, maka akan selamat. Tetapi orang yang rela dan ikut, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, mengapa kita tidak memerangi mereka saja? Rasulullah berkata, jangan selama mereka masih salat. Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai hal yang bisa menghalangi penyerangan terhadap para pemimpin yang jahat. 4. Abi Said bercerita bahwa Ali, saat ia ditugaskan di Yaman, pernah mengirimkan emas kepada Rasulullah SAW, lalu beliau membagi emas itu menjadi 4. Seseorang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah. Rasulullah berkata ataupun bersabda yang artinya, celakalah kamu. Bukankah aku adalah orang yang paling bertakwa di muka bumi ini? Lalu lelaki itu pergi. Khalid bin Walid berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan saya membunuh orang itu. Kata Rasulullah, jangan, siapa tahu ia masih salat. Khalid berkata, betapa banyak orang yang melakukan salat, mengatakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan hatinya. Rasulullah berkata, aku tidak diperintahkan untuk menyoroti hati manusia. Aku juga tidak membelah dada mereka. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW juga menjadikan salat sebagai penghalang dari pembunuhan terhadap seseorang. Pengertian lainnya, orang yang tidak melaksanakan salat harus dibunuh. 1. Pendapat beberapa ulama tentang orang yang meninggalkan salat. Hadis-hadis yang disebutkan di atas secara harfiah menyatakan kekufuran orang-orang yang meninggalkan salat dan kehalalan darah mereka. Namun demikian, ada banyak ulama baik khalaf maupun salaf, termasuk Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut tidak kafir tetapi fasik dan disarankan untuk bertobat. Jika ia tidak bertobat, maka ia bisa dibunuh sebagai ganjaran atau had.
Abu Hanifah mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak dibunuh, tetapi diungsikan dan ditahan hingga ia melaksanakan sholat. Mereka menafsirkan hadis-hadis yang menjelaskan kekufuran orang yang meninggalkan sholat sebagai orang yang menentang atau orang yang harus dijauhi. Mereka mendasarkan pendapat mereka kepada nas-nas umum seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak, yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ataupun mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. An-Nisa 4:116. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Semua nabi telah melakukan doanya, sedangkan aku masih menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat nanti. Hal itu bisa diperoleh insya Allah oleh orang yang mati dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang paling bahagia karena syafaatku adalah orang yang berkata tiada Tuhan selain Allah dengan keikhlasan yang timbul dari hatinya. Yang kedua, perbedaan pendapat ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Di dalam Tabagat Asy-Syafi'iyah, Subki menjelaskan bahwa Syafi'i dan Ahmad radhiyallahu anhuma pernah berdebat tentang orang yang meninggalkan salat. Kata Syafi'i, wahai Ahmad, kamu berkata bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ahmad menjawab, iya. Kata Syafi'i, jika ia kafir, lalu dengan apa ia bisa masuk Islam? Jawab Ahmad, jika ia menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kata Syafi'i, orang tersebut selalu mengatakan itu. Ahmad berkata, maka ia masuk Islam jika melakukan salat. Syafi'i berkata, bukankah salat orang kafir tidak sah dan ia tidak bisa dikatakan sebagai muslim dengan hal itu? Imam Ahmad terdiam. Semoga Allah mengasihi mereka berdua. Yang ketiga, verifikasi Syaukani tentang orang yang meninggalkan salat. Syaukani mengatakan yang benar, orang yang meninggalkan salat adalah kafir dan halal dibunuh. Dalil tentang kekufurannya ini adalah hadis-hadis sahih yang telah menjelaskan bahwa Allah menyebut orang yang meninggalkan salat dengan kafir. Pembatas antara orang yang kafir dan tidak adalah salat. Jadi, meninggalkan salat sudah menyebabkan orang itu bisa disebut kafir. Kita tidak usah memedulikan pendapat orang-orang yang tidak setuju dengan hal ini, sebab kita bisa berkata tidak tertutup kemungkinan salah seorang yang disebut kafir bisa juga mendapatkan ampunan dan memperoleh syafaat, seperti kekufuran orang-orang Abdul Qiblah karena dosa-dosanya, dan Allah menyebut mereka sebagai orang kafir. Kita tidak perlu terjebak dengan penafsiran-penafsiran sempit yang dilakukan oleh banyak orang. Orang yang wajib melaksanakan salat. Salat diwajibkan kepada semua kaum muslim yang berakal dan balik. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, penulisan amal tidak dilakukan atas 3 hal. 1, orang yang tidur hingga ia terbangun. 2, anak kecil hingga ia balik. Dan 3, orang gila hingga ia waras. D. Hukum salat anak-anak. Orang tua seharusnya memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan salat jika mereka sudah mencapai usia 7 tahun. Dan orang tua dianjurkan untuk memukul anak-anaknya jika meninggalkan salat di dalam usia 10 tahun. Hal itu agar mereka terlatih dan terbiasa melaksanakannya pada saat sudah balik. Amru bin Su'aib bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan salat jika mereka telah mencapai usia 7 tahun, dan pukullah mereka kalau meninggalkan salat jika mereka sudah berumur 10 tahun. Dipisahkan dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jumlah salat fardu. Salat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam ada 5. Seorang dari Bani Kinayah bernama Mahdaji mendengar Abu Muhammad, seorang lelaki dari Syam, berkata, "Salat wirid itu wajib." Ia lalu pergi kepada Ubadah bin Samit dan menceritakan hal itu. Ubadah berkata, "Ia bohong. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 5 salat yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang melaksanakannya, maka ia tidak akan merugi dan mereka akan mendapatkan hak mereka. Sebab Allah berjanji akan memasukkan mereka ke surga. Barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka ia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkenan, dia akan menyiksanya, dan jika Allah berkenan, maka dia akan memasukkannya ke surga. Ada juga riwayat yang mengatakan, dan barang siapa yang melaksanakannya, maka telah berkurang kewajiban-kewajibannya sebagai keringanan atas dirinya. Talha bin Ubaidillah bercerita bahwa ada orang pedalaman Arab ataupun Arabi dengan rambut yang kotor datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku salat apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah kepadaku." Rasulullah menjawab yang artinya salat 5 waktu, kecuali jika kamu ingin melaksanakan salat sunnah. Lelaki itu kembali berkata, Katakan kepadaku puasa apa yang diwajibkan Allah kepadaku." Rasulullah berkata, "Puasa bulan Ramadan, kecuali jika kamu melakukan puasa sunnah." Lelaki berkata, "Katakanlah kepadaku zakat apa yang diwajibkan Allah kepadaku." Lalu Rasulullah menjelaskan kepadanya semua ajaran Islam. Lalu lelaki itu berkata, "Demi zat yang telah memuliakan engkau, aku tidak melakukan sunnah apapun dan tidak akan mengurangi apapun dari apa yang diwajibkan Allah kepadaku." Rasulullah SAW bersabda, "Orang itu beruntung jika ia berkata jujur. Orang itu akan masuk surga jika ia berkata jujur." Waktu salat wajib. Setiap salat memiliki waktu tertentu di mana ia harus dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Sungguh salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." An-Nisa 4:103. Artinya salat adalah kewajiban yang sangat jelas, sebuah kewajiban yang didasarkan kepada Al-Qur'an. Al-Quran telah menjelaskan waktu-waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan laksanakan salat pada waktu ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam." Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Hud 11:114. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra 17:78. Yang artinya, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Taha 20:130. Yang dimaksud dengan tasbih sebelum fajar menyingsing adalah salat subuh, dan tasbih sebelum matahari terbenam adalah salat asar. Jarir bin Abdullah al-Bajali menceritakan, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau sedang
memerhatikan bulan purnama, lalu bersabda yang artinya, sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian lihat bulan purnama ini. Kalian tidak akan rugi di dalam melihatnya. Nah, jika kalian bisa melaksanakan salat sebelum fajar menyingsing dan matahari terbenam, maka lakukanlah. Lalu beliau membaca ayat, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan waktu-waktu salat. Adapun dari hadis Rasulullah SAW, maka kami bahas sebagai berikut. 1. Abdullah bin Amru bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, waktu zuhur adalah saat matahari tergelincir dan bayang-bayang seorang seperti dirinya sendiri, selagi waktu asar belum tiba. Sedangkan waktu asar berakhir adalah saat matahari telah memerah. Waktu salat maghrib masih ada selama awan merah belum sirna. Waktu isya memanjang hingga pertengahan malam, dan waktu salat subuh dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka janganlah melaksanakan salat, sebab matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Yang kedua, Jabir bin Abdullah bercerita bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata kepada Rasulullah, bangunlah dan laksanakanlah sholat. Lalu Rasulullah melaksanakan sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Lalu tiba waktu asar, dan Jibril kembali berkata, bangunlah dan salatlah. Lalu beliau melaksanakan salat asar ketika bayang-bayang sama persis dengan aslinya. Lalu tiba waktu maghrib, Jibril berkata, bangunlah dan salatlah. Rasulullah pun melaksanakan salat maghrib ketika matahari telah terbenam. Lalu tiba waktu isya, dan Jibril kembali berkata, bangunlah dan salatlah. Rasulullah melaksanakan salat isya ketika awan merah telah sirna hingga fajar datang. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, tiba kembali waktu zuhur dan Jibril kembali berkata, bangunlah dan salatlah. Rasulullah kemudian melaksanakan salat zuhur ketika bayang-bayang sesuatu sama persis dengan aslinya. Lalu tiba waktu asar dan Jibril kembali berkata, bangunlah dan salatlah. Rasulullah melaksanakan salat ketika bayang-bayang sesuatu sama persis dengan aslinya. Lalu datang waktu maghrib seperti waktu yang lalu. Lalu datang waktu isya ketika separuh atau sepertiga malam telah tiada. Lalu beliau pun melaksanakan salat isya pada saat ufuk telah menguning. Jibril berkata, bangunlah dan salatlah. Rasulullah pun lalu melaksanakan salat subuh, dan beliau bersabda yang artinya, di antara dua waktu inilah waktu salat. Bukhari berkata bahwa hadis tentang petunjuk Jibril terhadap waktu salat di atas adalah hadis yang paling sahih. Satu, waktu salat zuhur. Dari dua hadis di depan kita tahu bahwa waktu zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari dari pertengahan langit tengah hari dan berakhir saat bayang-bayang menjadi sepanjang sesuatu aslinya. Namun demikian disunahkan untuk mengakhirkan salat zuhur dari awal waktu ketika panas benar-benar menyengat agar kekhusyuan tetap terjaga dan tidak terburu-buru. Dalil atas hal ini sebagai berikut. 1. Anas radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW menyegerakan salat zuhur pada saat cuaca dingin, dan jika cuaca panas beliau mengakhirkannya. Yang kedua, Abu Dzar radhiyallahu an bercerita, kami sedang bepergian bersama Rasulullah SAW, lalu seorang ingin mengumandangkan azan zuhur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tundalah.
Lalu orang itu mau mengumandangkan azan lagi, kata Rasulullah, tundalah. Batas penundaan salat zuhur di dalam Al-Fath, Hafiz Ibnu Hajar berkata, para ulama berbeda pendapat tentang batas penundaan salat zuhur. Ada yang mengatakan hingga bayang-bayang benda menjadi sepanjang satu depa. Ada yang mengatakan bayang-bayang benda menjadi seperempat bentuk aslinya. Ada yang mengatakan sepertiga, separuh, dan beberapa pendapat lainnya. Pendapat yang sesuai dengan kaidah usul fikih semuanya berbeda berdasarkan situasi masing-masing selama tidak sampai pada akhir dari waktu salat zuhur. Beliau mengatakan demikian 2 atau 3 kali hingga kami bisa melihat bayang-bayang gundukan tanah. Lalu beliau bersabda yang artinya, jika cuaca menjadi sangat panas, dinginkanlah dengan salat. Sesungguhnya cuaca yang sangat panas adalah gambaran neraka jahanam. Dua, waktu salat asar. Waktu salat asar dimulai ketika bayang-bayang benda telah menjadi seperti bentuk aslinya dan berakhir hingga matahari terbenam. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang masih bisa melaksanakan 1 rakaat asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah melaksanakan salat tersebut tepat waktu. Di dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan salat asar 1 rakaat sebelum matahari terbenam, lalu ia melaksanakan sisa rakaat salat itu ketika matahari terbenam, maka ia telah melaksanakan salat tepat waktu. Waktu ikhtiar dan waktu makruh pelaksanaan salat asar. Waktu ikhtiar dan waktu utama untuk melaksanakan salat asar hilang ketika matahari sudah berwarna kekuning-kuningan. Hal ini bisa dilihat pada kedua hadis riwayat Jabir dan Ibnu Umar di atas. Adapun mengakhirkan salat hingga matahari menjadi kekuning-kuningan, meski hal itu diperbolehkan, hal itu tetap makruh jika dilakukan tanpa alasan. Anas radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya itu adalah salatnya orang munafik, duduk dan hanya memerhatikan matahari. Ketika matahari sudah berada di antara 2 tanduk setan, ia bangkit dan melaksanakan salat 4 rakaat. Ia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Di dalam Syarh Al-Muslim, Nawawi mengatakan, sahabat-sahabat kami berkata bahwa salat asar memiliki 5 waktu. 1 waktu utama, 2 waktu ikhtiar, 3 waktu jawaz ataupun boleh dan tidak makruh, 4 boleh tapi makruh, dan 5 waktu uzur. Waktu utama adalah pada awal waktu. Waktu ikhtiar terbentang ketika bayang-bayang menjadi sepanjang bentuk aslinya. Waktu jawaz pada saat matahari belum berwarna kekuning-kuningan. Waktu jawaz tapi makruh dimulai ketika sinar matahari berwarna kekuning-kuningan hilang hingga matahari terbenam. Dan waktu uzur adalah waktu salat zuhur bagi mereka yang menjamak salat zuhur dan asar, baik karena berpergian atau karena hujan. Di dalam 5 waktu di atas, salat asar masih dilakukan secara ada atau tepat waktu. Jika waktu asar telah habis ketika matahari terbenam, maka salat asar dilakukan dengan cara qadha. B. Hukum menyegerakan salat asar ketika langit mendung. Buraidah
Aslami radhiyallahu an berkata, kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Beliau bersabda, yang artinya, segerakanlah salat ketika hari mendung, sebab orang yang tidak melakukan salat asar tepat pada waktunya, sungguh amalnya sirna. Ibnu Qayyim berkata, ada dua macam cara tidak melakukan salat. Satu, sama sekali tidak melakukannya, dan inilah yang menghanguskan semua amal. Dan dua, meninggalkan salat pada waktu tertentu. Ini hanya merusak amal baik pada hari itu. Merusak amal baik pada hari itu. Kedudukan salat wusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah 2238. Berikut ini merupakan beberapa hadis yang secara terang-terangan menyatakan bahwa salat wusta adalah salat asar. 1. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika perang Azab, yang artinya, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api, sebab mereka telah melalaikan kami dari salat wusta asar hingga matahari terbenam. Dalam riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, mereka telah melalaikan kami dari salat wusta, yakni salat asar. 2. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, orang-orang musyrik menahan Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat asar hingga akhirnya matahari berwarna kuning dan kemerahan. Kemudian bersabdalah Rasulullah SAW, yang artinya, mereka telah melalaikan kami dari salat wusta, yakni salat asar. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan mereka dengan api. 3. Waktu salat maghrib. Waktu salat maghrib dimulai sejak matahari terbenam dan malam datang hingga mega merah menghilang. Abdullah bin Amr radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, waktu salat maghrib adalah ketika matahari terbenam sebelum mega merah sirna. Abu Musa juga bercerita bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai waktu salat, lalu ia menyitir hadis di atas. Pada saat itu waktu maghrib tiba dan beliau menyuruh orang itu salat. Beliau melaksanakan salat ketika matahari terbenam. Keesokan harinya Rasulullah SAW melaksanakan salat maghrib ketika mega merah sudah mulai sirna. Lalu beliau bersabda, yang artinya, waktu salat maghrib di antara dua waktu tersebut. Nawawi menyatakan di dalam Syarh Al-Muslim, para peneliti di dalam mazhab kami berpendapat bahwa tidak masalah mengakhirkan salat maghrib selama mega merah masih ada. Salat maghrib juga bisa dilakukan kapan saja sepanjang waktu tersebut. Tidak masalah juga menundanya dari awal waktu. Inilah pendapat yang sahih. Adapun hadis Jibril yang bercerita bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat maghrib pada 2 hari berbeda di waktu yang sama, yaitu ketika matahari terbenam, maka hal itu menunjukkan anjuran untuk menyegerakan salat maghrib. Berikut ini merupakan hadis yang mengulas seputar hal tersebut. 1. Sa'ib bin Zaid bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, umatku akan senantiasa berada di dalam fitrah selama mereka melaksanakan salat maghrib sebelum bintang-bintang muncul. 2. Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan di dalam Al-Musnad bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, lakukanlah salat maghrib pada saat orang berpuasa, berbuka, dan jangan sampai bintang-bintang muncul.
Tiga, Rafi' bin Khadij menceritakan di dalam Sahih Muslim, kami melaksanakan salat maghrib bersama Rasulullah SAW dan salah seorang di antara kami pergi untuk memeriksa tempat panahnya. Empat, Salmah bin Aqwa juga bercerita bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat maghrib ketika matahari terbenam dan malam mulai datang. Empat, waktu salat Isya. Waktu salat Isya dimulai dari hilangnya mega merah hingga pertengahan malam. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa para sahabat melaksanakan salat Isya mulai dari hilangnya mega merah hingga sepertiga pertama dari malam. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, andai aku tidak merepotkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk mengakhirkan salat Isya hingga waktu sepertiga malam atau pertengahan malam. Abu Sa'id bercerita, suatu malam kami menunggu Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat Isya hingga larut. Lalu beliau datang dan melaksanakan salat bersama kami. Beliau bersabda yang artinya, ambillah tempat duduk kalian sebab orang-orang sudah mengambil tempat tidur mereka. Kalian sudah melaksanakan salat sejak kalian menunggu. Andai bukan karena orang yang lemah atau sakit atau orang yang memiliki keperluan lain, niscaya aku akhirkan salat ini atau Isya hingga pertengahan malam. Ini adalah waktu ikhtiar. Adapun waktu biasa jawaz masih membentang hingga fajar menyingsing. Abu Qatadah radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada yang berlebihan di dalam tidur. Sesuatu yang berlebihan itu adalah orang yang tidak melaksanakan salat hingga tiba waktu untuk salat selanjutnya. Hadis-hadis yang menjelaskan waktu salat di atas menunjukkan bahwa waktu setiap salat terentang hingga waktu salat selanjutnya tiba. Kecuali salat subuh, di mana waktunya tidak membentang hingga waktu salat zuhur. Para ulama bersepakat bahwa waktu salat subuh berakhir saat matahari telah terbit. A. Hukum mengakhirkan pelaksanaan salat Isya. Mengakhirkan pelaksanaan salat Isya hingga akhir waktu yang ditentukan adalah sebuah keutamaan, yakni hingga pertengahan malam. Aisyah radhiyallahu an mengatakan, suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan pelaksanaan salat Isya hingga sebagian besar malam telah lewat, hingga orang-orang di masjid tidur. Rasulullah SAW keluar dan melaksanakan salat Isya. Beliau bersabda yang artinya, inilah waktu sebenarnya salat Isya, andai aku tidak akan merepotkan umatku. Bisa juga dilihat kembali hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id yang telah dijelaskan di depan. Keduanya memiliki arti yang sama dengan hadis Aisyah ini. Semuanya menunjukkan keutamaan mengakhirkan pelaksanaan salat Isya dan keutamaannya. Rasulullah SAW tidak melakukan itu karena takut merepotkan umat beliau. Beliau melihat keadaan orang-orang yang akan salat Isya. Terkadang beliau menyegerakan salat, terkadang beliau mengakhirkannya. Jabir bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat zuhur dan asar ketika terik matahari begitu panas, setelah matahari tergelincir. Dan pada saat sinar matahari nampak begitu cerah, beliau melaksanakan salat maghrib ketika matahari terbenam. Dan salat Isya terkadang mengakhirkannya dan terkadang menyegerakannya. Jika beliau melihat para sahabat berkumpul, beliau menyegerakan salat. Tetapi jika mereka masih bermalas-malasan, beliau mengakhirkannya. Dan beliau atau mereka melaksanakan salat subuh di ujung malam. B. Hukum tidur sebelum salat Isya dan berbicara sesudahnya. Tidak dianjurkan untuk tidur sebelum melaksanakan salat Isya atau berbicara sesudahnya.
Abu Barzah al-Aslami bercerita bahwa Rasulullah SAW suka mengakhirkan salat Isya yang mereka sebut dengan atmah, dan beliau tidak suka tidur sebelum melaksanakannya atau masih berbicara ngobrol sesudahnya. Ibnu Mas'ud menceritakan Rasulullah SAW melarang kami begadang setelah melaksanakan salat Isya. Adapun alasan dari larangan terhadap dua hal tersebut adalah bahwa tidur bisa menyebabkan seseorang melewati waktu mustahab yang disunahkan untuk melaksanakan salat atau salat berjamaah. Sedangkan begadang setelah salat Isya bisa juga menyebabkan kelalaian dan menghilangkan banyak faedah. Jika seseorang ingin tidur dan ada orang yang bisa membangunkannya atau ingin membicarakan hal-hal yang baik, maka hal itu tidak apa-apa, tidak makruh. Ibnu Umar radhiyallahu an bercerita Rasulullah SAW pernah begadang di rumah Abu Bakar pada suatu malam membicarakan persoalan kaum muslimin, dan aku ikut bersama mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga bercerita, aku pernah menginap di rumah Maimunah pada suatu malam untuk melihat bagaimana cara Rasulullah SAW melaksanakan salat malam. Aku lihat beliau berbicara dengan keluarganya sekitar 1 jam, lalu beliau tidur. 5. Waktu salat subuh. Waktu salat subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari, seperti dijelaskan oleh hadis di depan. Dianjurkan untuk menyegerakan salat subuh, melaksanakannya di awal waktu. Abu Mas'ud al-Ansari bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat subuh di penghujung malam. Dan beliau juga pernah melaksanakannya ketika hari sudah agak pagi atau asfar. Lalu beliau senantiasa melaksanakan salat subuh pada penghujung malam hingga beliau wafat. Beliau tidak lagi melaksanakannya saat hari sudah hampir pagi. Aisyah radhiyallahu an berkata, perempuan-perempuan mukmin melaksanakan salat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, dan mereka melepas perhiasan mereka, pulang ke rumah setelah salat tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka karena gelap. Adapun hadis Rafi bin Khadij yang bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, laksanakanlah salat subuh pagi-pagi benar, karena hal itu akan lebih melipat gandakan pahalanya. Atau di dalam riwayat lain yang artinya, siangkanlah salat subuh kalian karena pahalanya lebih besar. Yang dimaksud dengan pagi atau siang di dalam hadis di atas adalah waktu ketika mereka pulang setelah melaksanakan salat subuh, bukan waktu ketika mereka melaksanakannya. Artinya, panjangkanlah bacaan-bacaan di dalam salat subuh hingga kalian selesai melaksanakannya saat hari sudah mulai pagi. Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca sekitar 60 hingga 100 ayat. Atau yang dimaksud oleh hadis di atas adalah meyakinkan diri akan terbitnya fajar. Jangan sampai seseorang melaksanakan salat di dalam keadaan ragu. G. Hukum orang yang mendapatkan 1 rakaat. Barang siapa yang melaksanakan salat 1 rakaat pada waktunya, maka ia telah melaksanakan seluruh salatnya di dalam waktu yang tepat. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengerjakan 1 rakaat salat pada waktunya, maka ia telah melaksanakan seluruh salatnya pada waktunya. Hadis di atas mencakup semua bentuk salat. Bukhari meriwayatkan hadis lain yang berbunyi yang artinya, jika salah seorang di antara kalian mendapatkan 1 sujud dari salat asar pada waktunya sebelum matahari terbenam, maka sempurnakanlah salatnya.
Jika salah seorang di antara kalian mendapatkan satu sujud dari salat subuh pada waktunya sebelum matahari terbit, maka sempurnakanlah salatnya. Maksud dari satu sujud di dalam hadis tersebut adalah satu rakaat. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan satu rakaat asar ataupun subuh sedangkan matahari belum terbenam atau terbit, maka tidak masalah baginya untuk meneruskan salatnya. Juga tidak disebut makruh, meskipun salat pada kedua masa itu sebenarnya adalah makruh. Salat yang dia kerjakan menjadi salat ada atau tepat waktu. Meskipun demikian, seseorang tidak boleh dengan sengaja mengakhirkan salatnya hingga kedua waktu tersebut. Hukum orang yang meninggalkan salat karena tidur atau lupa. Barang siapa yang tertidur atau lupa untuk melaksanakan salat, maka ia harus melaksanakannya ketika ia ingat. Qatadah bercerita bahwa para sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang persoalan tertidur saat waktu salat telah tiba. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di dalam tidur tidak terdapat kelalaian. Kelalaian hanya ada pada saat terjaga. Jika salah seorang di antara kalian lupa untuk salat atau tertidur, maka laksanakanlah salat ketika ia mengingatnya. Anas radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang lupa untuk melaksanakan salat, maka lakukanlah salat ketika ia mengingatnya. Tidak ada denda apapun. Hanya itu. Imran bin Hushain radhiyallahu an berkata, kami berperang bersama Rasulullah SAW. Ketika malam telah larut, kami tertidur dan kami tidak bangun hingga panas matahari membangunkan kami. Seorang di antara kami ada yang tergesa-gesa untuk berwudu. Rasulullah SAW memerintah mereka untuk diam. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Ketika matahari sudah tinggi, Rasulullah SAW berwudu dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Lalu Bilal mengumandangkan iqamah dan kami pun salat berjamaah. Para sahabat berkata, apakah kita tidak menggantinya besok saja pada waktu subuh? Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, apakah Tuhanmu maha tinggi, dia melarang kalian melakukan riba, dan dia menerima itu dari kalian. Waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Ada larangan untuk salat setelah salat subuh hingga matahari terbit. Begitu juga saat matahari terbit hingga naik sepenggalahan. Matahari berada di garis istiwa atau tengah hari hingga ia agak condong ke barat, dan setelah salat asar hingga matahari terbenam. Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari terbenam, dan tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit. Tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari terbenam, dan tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit. Amru bin Abasah mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, katakanlah kepadaku tentang salat. Beliau bersabda yang artinya, laksanakanlah salat subuh, lalu tahanlah. Janganlah kamu salat hingga matahari terbit dan meninggi. Sebab matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud. Setelah itu salatlah, sebab
Salat adalah sesuatu yang disaksikan dan dipersembahkan hingga bayangan sesuatu menyatu dengan tombak tidak lagi tampak. Lalu tahanlah, jangan kamu salat, karena pada saat itu neraka jahanam dinyalakan. Jika bayang-bayang telah kembali bisa dilihat, maka salatlah, sebab salat adalah sesuatu yang disaksikan dan dipersembahkan. Hingga kamu melaksanakan salat asar. Lalu tahanlah, jangan kamu melaksanakan salat hingga matahari terbenam, sebab ia terbenam di antara dua tanduk setan. Dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud. Uqabah bin Amir berkata, Rasulullah SAW melarang kita untuk melaksanakan sholat dan menguburkan orang mati di 3 kesempatan. 1. Saat matahari terbit hingga naik. 2. Ketika orang yang terbangun di tengah hari. Dan 3. Saat matahari akan terbenam hingga ia terbenam. J. Pendapat fuqaha tentang melaksanakan sholat setelah subuh dan asar. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mengqadha sholat yang tertinggal pada waktu setelah subuh atau asar itu diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa melaksanakan sholat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ingat. Sebagian sahabat melarang mengqadha salat sunnah di waktu tersebut. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Tetapi Umar pernah melakukan salat 2 rakaat setelah salat asar di hadapan para sahabat tanpa sembunyi-sembunyi. Khalid bin Walid juga melakukan hal yang sama. Kalangan tabi'in yang melarang hal itu antara lain Hasan bin Sa'id bin Musayyab. Dari kalangan ulama mazhab terdapat Abu Hanifah dan Malik. Syafi'i memperbolehkan pelaksanaan salat yang memiliki sebab, seperti salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah setelah berwudu. Ia berlandaskan kepada salat sunnah setelah zuhur yang dilakukan oleh Rasulullah setelah salat asar. Pengikut Imam Ibnu Hanbal mengharamkan salat sunnah dilakukan pada waktu ini setelah subuh dan asar, meski ada sebabnya, kecuali salat 2 rakaat pada waktu tawaf. Hal ini berdasar kepada hadis Jubair bin Mustahim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang siapapun yang melakukan tawaf di Baitullah ini, melakukan salat kapan saja, malam atau siang hari. Pendapat fuqaha tentang melaksanakan salat pada tengah hari dan ketika matahari terbit atau terbenam. Para pengikut mazhab Hanafi secara tegas berkata bahwa tidak boleh melaksanakan salat pada waktu-waktu tersebut, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, qadha ataupun tidak. Tetapi mereka mengecualikan salat jenazah jika harus dilaksanakan pada waktu itu, atau sujud tilawah jika ada bacaan ayat sajdah yang harus dibaca pada waktu itu. Abu Yusuf juga melakukan pengecualian terhadap salat sunnah Jumat pada waktu istiwa. Sementara itu,
Para pengikut Syafi'i berkata bahwa melaksanakan salat sunnah yang tanpa sebab pada waktu-waktu ini adalah makruh. Adapun melaksanakan salat fardu, salat sunnah yang ada sebabnya, salat sunnah pada hari Jumat pada waktu istiwa, atau salat sunnah di Masjidil Haram, semua ini adalah boleh dan tidak makruh. Mazhab Maliki berpendapat bahwa melaksanakan salat sunnah pada saat matahari terbit dan terbenam tidaklah diperbolehkan. Meskipun itu adalah salat sunnah yang memiliki sebab. Begitu juga dengan salat nazar, sujud tilawah atau salat jenazah. Kecuali jika ditakutkan jenazah itu akan berubah membusuk, maka itu diperbolehkan. Mereka membolehkan pelaksanaan sholat fardu apapun bentuknya, qadha ataupun langsung, seperti juga membolehkan salat apapun pada saat istiwa. Di dalam Syarh Al-Muwatta dan Al-Mabsud Al-Baji berkata, Imam Malik pernah ditanya tentang salat pada saat istiwa tengah hari. Malik berkata, aku pernah melihat orang-orang melaksanakan salat Jumat di tengah hari, dan memang ada beberapa hadis yang melarang hal tersebut. Aku tidak melarang karena aku pernah melihat orang-orang melakukannya, tapi tidak juga menyukainya karena ada hadis yang melarang hal tersebut. Adapun pengikut Imam Ibnu Hanbal berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah secara mutlak di dalam waktu-waktu ini, baik itu ada sebabnya maupun tidak, baik itu dilaksanakan di Mekah atau tempat lainnya, baik itu hari Jumat atau bukan, kecuali salat tahiyatul masjid pada hari Jumat. Mereka memperbolehkan pelaksanaannya pada waktu istiwa pada hari Jumat atau di tengah-tengah khotbah. Menurut mereka, salat jenazah tidak boleh dilakukan kecuali jika ditakutkan akan ada perubahan terhadap jenazah tersebut. Mereka juga memperbolehkan salat-salat yang diqadha, salat nazar, dan 2 rakaat tawaf, meskipun itu adalah salat sunnah. Salat sunnah setelah fajar terbit tapi sebelum salat subuh. Yasar hamba sahaya Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar pernah melihat aku sedang salat setelah fajar menyingsing. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah menemui kami dan kami sedang melaksanakan salat seperti yang kamu lakukan. Beliau bersabda, yang artinya hendaklah orang yang hadir di sini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir bahwa tidak ada salat sesudah salat subuh kecuali 2 sujud atau rakaat. Meskipun hadis di atas dhaif, tapi ia memiliki riwayat-riwayat lain yang saling menguatkan dan bisa dijadikan dalil bahwa salat setelah fajar itu makruh dilakukan lebih dari 2 rakaat. Pendapat ini didukung oleh Syaukani. Sedangkan Hasan, Syafi'i, dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh melaksanakan sholat sunnah secara mutlak. Boleh dilakukan di waktu ini tanpa ada larangan. Malik hanya memperbolehkan bagi mereka yang lalai melaksanakan salat malam sebab suatu alasan. Malik bercerita bahwa Abdullah bin Abbas, Qasim bin Muhammad, dan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah melaksanakan salat witir setelah fajar menyingsing. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku tidak peduli apakah fajar telah menyingsing saat aku melaksanakan salat witir.
Yahya bin Said berkata, suatu ketika Ubadah bin Samit menjadi imam dan akan melaksanakan salat subuh bersama orang-orang. Ketika muazin hendak mengumandangkan azan, Ubadah mencegahnya. Ia melaksanakan salat witir terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan salat subuh bersama mereka. Said bin Jabir bercerita bahwa suatu ketika Ibnu Abbas tertidur, lalu terbangun dan berkata kepada pembantunya, "Lihatlah apa yang dilakukan orang-orang." Pada saat itu, Ibnu Abbas sudah tidak bisa melihat. Sang pembantu pergi melihat apa yang dilakukan orang-orang. Ketika kembali, ia berkata, "Orang-orang sudah pulang dari salat subuh." Ibnu Abbas bangkit, kemudian melaksanakan salat witir dan salat subuh.